Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raif Ardiansyah dengan NIM 440 3256573 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini di video ke-12-nya ada tentang mengenai apa itu OP, salah satunya. Apa itu OP? OP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk mempresentasikan data dan fungsi-fungsi yang bekerja dengan data tersebut. Dalam pendekatan OP, kamu memodelkan bagian-bagian program sebagai objek yang memiliki atribut, data atau properti, dan metode fungsi. Di sini ada manfaat menggunakan OP. OP, apa ya? Manfaatnya adalah modularitas. Program dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Ternyata ada kelas, membuat kode lebih terorganisir. Reusability-nya, kelas yang telah dibuat dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode dari awal. Skabilitas dan pemeliharaan. Perubahan pada satu bagian program tidak mempengaruhi bagian lainnya. Dengan catatan telah diterapkan prinsip OP dengan benar. Di sini ada kolaborasi tim. Karena masing-masing bagian program bisa dikembangkan secara independen, maka lebih mudah dalam tim development. Next, di sini ada bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman yang digunakan dalam mendukung OP antara lain Java, digunakan luas di industri dan sangat OP-sentrik. Python cocok untuk pemula, tetapi juga powerful untuk pengembangan berskala besar. C++ salah satu bahasa tingkat lanjut dengan kontrol memori manual. Sini bahasa modern dari Microsoft. Kotlin bahasa favorit untuk pemrograman Android yang sepenuhnya mendukung OP. Dan di sini ada contohnya, yaitu kelas mobil, definite, self, merek, dan warna. Self mereknya tuh mereknya, self warna itu adalah warnanya. Def majunya self berarti print mobil, self merek, self warna sedang maju. Mobil jadi itu mobil saya sama dengan mobil Toyota hitam. Mobil saya maju. Berarti itu yang dimaksud adalah self merek. Self merek itu adalah merek dari mobil tersebut. Self warna itu adalah warna dari mobil tersebut yang sedang maju. Nah, di situ adalah mobil mobil hashtag saya sama dengan mobil Toyota yang berwarna hitam, mobil saya maju. Next, membuat kelas atribut dan konstruktor. Untuk membuat kelas dengan atribut dan konstruktor, Anda mendefinisikan kelas menggunakan kata kunci kelas, menetapkan kurang lebih atribut variabel di dalamnya, lalu membuat konstruktor metode khusus seperti underscore init, underscore di Python, atau metode dengan nama-nama dengan kelas di Java untuk menginisialisasi atribut tersebut saat objek dibuat. Contohnya, kelas mobil bisa punya atribut merek, model, dan tahun. Lalu konstruktor menerima nilai-nilai ini untuk diatur saat Anda membuat objek mobil baru. Metode kelas dan gunakan. Untuk menambahkan dan menggunakan metode di dalam kelas, Anda mendefinisikan fungsi di dalam blok kelas, lalu memanggilnya melalui objek dari kelas tersebut menggunakan operator titik. Dengan menentukan tipe data dengan menentukan tipe data kembalian void jika tidak ada dan parameter jika ada. Saat mendefinisikan serta menggunakannya di dalam metode main atau metode lain dengan menuliskan nama stack object dot nama underscore method argumen. Sorry, ini nama underscore object dot nama underscore method argumen. Lanjut, di sini ada ini metode kelas yang digunakan, dan di sini juga ada contohnya. Mendefinisikan metode dalam kelas, sintaks umumnya itu adalah modifier, tipe kembalian, parameter, atau kode metode. Modifier public, private, dan lain-lain. Biasanya publik agar bisa diakses dari luar. Tipe kembaliannya, tipe data yang dikembalikan metode atau void jika tidak mengembalikan nilai. Nama metode contohnya cetak volume, hitung luas. Parameternya adalah variabel input untuk metode opsional. Nah, di sini tuh ada kelas kotak. Ini itu panjang dan ini lebar.
Terus ini ada metode tanpa kembalian void. Void itu kan yang void itu tadi adalah jika tidak ada dengan parameter jika ada public void cetak volume in tinggi in volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini tuh yang dimaksud itu adalah kelas kotak tuh berarti kita kayak mencari volume kotak itu. Ini seperti rumus persegi panjang. Ya persegi panjang. Sistem printnya itu volume kotak terus plus volume. Metode yang mengembalikan nilai in, public in, hitung luas, dan akan diulang menjadi panjang kali lebar. Oh, berarti itu jika di sini kan ada kelas kotak in panjang dan lebar. Dan jika kita di sini tulis innya, di sini kita tambahin in tinggi, maka di in kan public void cetak volume in tinggi. Berarti kita kita di sini tulis tinggi, maka in volumenya itu akan keluar tingginya. Jadi seperti panjang lebar kan sudah ada di sini. Dan di sini tuh tingginya tuh berasal dari sini. Soalnya sesuai apa yang ada di rumus persegi panjang tersebut. Sistem outprintnya itu volume kotak plus volume. Nah ini tuh dia akan kembali seperti semula lagi jika metode yang memiliki nilai jika memang sudah ada di parameternya dan dia akan kembali menjadi panjang kali lebar seperti semula ini. Next, membuat objek dan menggunakan metode. Buat objek instance dari kelas, nama objek sama dengan new nama kelas. Sama dengan nama kelas yang baru. Manggil metode menggunakan objek yaitu nama objek dot nama metode argumen jika ada. Ini contohnya public main class main public stack void main string argumen buat objek dari kelas kotak 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 saya sama new kotak. Berarti dia seperti ini dia yang ini tuh seperti membuat objek instan dari kelas berarti kan nama nama kelasnya kotak nama objeknya kotak saya maka menjadi new kotak namanya isi atribut objek jadi kotak saya panjangnya 10 kotak saya lebarnya 5 memanggil metode cetak volume dengan argumen 3 kotak saya cetak volume 3 outputnya volume kotak 150 berarti dia di sini tuh yang eh, panjang yang ini tuh panjang kali ini tuh dia akan menghasilkan 50 dan ini dikali 3 menghasilkan 150. Memanggil metode hitung luas dan menyimpan hasilnya. In luasnya tuh kotak saya hitung luas, sistem outprintnya itu akan menjadi luas kotak ditambah luas. Jadi output untuk akhirnya tuh luas kotaknya 50. Di sini tuh karena kita ada kotak saya cetak volume 3, jadi ini menjadi ini tuh di 10 kali 5 terus dikali 3. Kalau misalnya ini 2 berarti 10 kali 5 kali 2. Next, contoh inheritance. Contoh dasar inheritance adalah hubungan kelas induk parent seperti kendaraan dan kelas turunan child seperti mobil dan motor. Di mana mobil dan motor mewarisi properti umum misal warna, kecepatan maksimal, dan metode jalan, rem dari kendaraan. Lalu bisa menambahkan atribut atau metode spesifiknya sendiri. Misal jumlah pintu untuk mobil atau ukuran ban untuk motor. Menghindari duplikasi kode. Nah, penggunaannya, contoh sederhananya adalah hewan. Kelas induknya parent class yaitu hewan. Ini adalah kelas umum yang berisi karakteristik dasar semua hewan. Propertinya ada nama, jenis makanan. Metodenya makanan, mencetak hewan sedang makan dan tidur. Jadi itu ada di sini contohnya kelas. Kelasnya itu kelas hewan, string itu nama dan string jenis makanan. Berarti void makan itu sistem outputnya ada nama plus sedang makan plus jenis makan. Dan void tidur sistem out. Nanti jika kita memberi satu nama itu nanti void makan di sini tuh misalnya kita kucing berarti kucing plus sedang makan plus jenis jenis makan berarti whiskas berarti nanti kucing sedang makan whiskas dan dia akan kembali menjadi kucing sedang tidur. Lanjut di sini ada penggunaannya kelas turunan child kelas kucing mewarisi dari hewan. Kelas ini mewarisi semua dari hewan. Properti spesifiknya itu adalah warna, bulu,
Metode, metode spesifiknya adalah meong, mewarisi makan, dan tidur dari hewan. Nah, ini salah satunya adalah kucing extend hewan. Stringnya warna bulu. Berarti void meongnya tuh sistem outnya adalah nama kucing ditambah mengeong. Berarti meong. Kucing mengeong meong. Oke, mungkin PPT dari sekian dari sini dan kita akan lanjut di video di codingannya. Oke, di sini ada codingan tersebut, yaitu yang pertama kita akan namanya main CPP, yaitu menginclude IOStream dan menginclude robot HPP menggunakan nama namespace std. Jadi robot ini seperti tadi, yaitu yang di mobil dia tuh adalah ini jenis robotnya dan ini jenis tahun keluarannya. Jadi dia tuh nanti robot eh, robot satu itu adalah tipe R2D2 dengan keluaran ketiga. Yang ini robot kedua ini C3PO keluaran pertama. Nah, di sini tuh ada robot print info, robotic arm Bob, 4,300. Berarti pick objeknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin kalau kita pakai bisa kita run di sini. Nah, mungkin di sini belum bisa di run karena emang dari video sebelumnya itu nggak bisa. Nah, kita lanjut. Nah, di situ itu kita harus namanya di sini tuh kita pencet namanya chat dengan menulis robot CPP dan robot HPP untuk membedakan. Seperti ini kita akan membedakan. Nah, di situ ada if def robot H, defin dan robot H. Di sama dan ini adalah kelas robot publik yaitu string name dan inversi numbernya. Jadi itu string nama jenis nama robotnya tuh apa, tipe robotnya dan versi keluaran keberapa. Dan jika dibilang hi unit hardware dan print info private string name-nya inversi number dan double interval temperature. Kelas robotik publik robot publik ya berarti string name inversi number dan double reach. Void pick objeknya tuh double x, double y. Oh, berarti itu dia nih yang seperti ini tuh yang robot string name dan version version name-nya tuh seperti ini. eh String name-nya tuh kan dia R2D2 dan version name-nya itu adalah yang ketiga. Itu salah satunya. Dan ketika di robotik ini robotic arm string name inversion dan double reach. Nah, di situ dia berarti kayak R2D2 terus tidak tuh kayak ini. Berarti robotic arm tuh kayak nah, string name berarti nama Bob. Terus ini tuh yang keempat itu terkeluar keluarannya dan 300 double reach-nya. Nah, yang void pick objek dan place objek double x, double y itu seperti ini. Pick objeknya 1,2 dan armnya 3,4. Lanjut di robot CPP. Nah, di robot CPP ini seperti sama kayak tadi, kayak string name-nya dan inversi number-nya. Namanya RD, R2D2 versi number yang kedua, internal temperaturnya 30.0. Void robotnya dia akan membilang hi dan dia akan menjadikan hello my name is, misalnya kita ambil nama Bob dan dia ready, dia siap untuk menolong kita dan itu akan berakhir. Nah, dia akan menghitung di hardware-nya. Void print info code version number n dan temperatur internal temperatur robotiknya. Nah, ini seperti kayak tadi, ini tuh contohnya robotik arm ini tuh seperti yang ini. Dan di sini tuh dia pick objeknya tuh x, y dan itu. Mungkin cuma ini aja dan untuk di runnya tuh sejauh ini masih belum bisa karena emang ada beberapa kendala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan bertemu lagi di video ke-13 yaitu video terakhir.